menggambarkan grafik titrasi. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang titik akhir titrasi, terus apa lagi? Indikator yang tepat untuk titrasi asam basa. Bolehkah kamu sebutkan salah satu contoh indikator yang kita gunakan yang biasa? Indikator apa? Indikator phenolphthalein. Apa arti indikator? Indicate. Indicate. Kalau misalnya ditanyakan, nih ya, lelucon ya. Lelucon ya. Apa tanda-tanda seseorang jatuh cinta? Kalau dikatakan, what are the sign when you really love your girlfriend? What are the sign? Apa tanda-tandanya? Muka merah pas ketemu, gitu pasti ya. Oke. Sekarang indikator itu indicate ya, untuk menunjukkan apa tandanya saat titik equivalence atau saat titik akhir titrasi terjadi ya. Kemarin apa? Pada saat titik akhir titrasi apa yang terjadi? Apa yang bisa kita amati? Terjadinya perubahan warna. Jadi kemarin kita juga sudah belajar indikator apa yang tepat digunakan untuk suatu titrasi. Untuk titrasi asam kuat basa kuat, kita menggunakan indikator phenolphthalein. Untuk misalnya titrasi nanti asam lemah dengan basa kuat, kita bisa juga nanti menggunakan phenolphthalein. Tapi untuk titrasi nanti titrasi asam, no. Bukan asam, tapi basa lemah dengan asam kuat, kita menggunakan indikator metil merah. Oke ya. Karena memang trayek dari pH indikator itu berbeda-beda. Oke. Apa kira-kira kegunaan dari titrasi itu? Untuk apa kita mempelajari titrasi? Untuk mengetahui konsentrasi dari suatu zat, ya. Jadi kita menggunakan titrasi itu untuk mengetahui konsentrasi dari suatu zat. Pernah Ibu ujikan ya, misalnya lah suka makan bakso kan? Bakso itu biasanya kita menggunakan cuka, ya. Cuka itu sangat bagus. Jadi sebelum kamu makan, minum cuka juga bagus, tapi jangan banyak-banyak. Jadi cuka dimasukkan untuk bakso juga bagus, karena itu nanti bisa membakar kolesterolnya juga. Katanya kalau yang kamu amati lah, kalau cuka itu di dalam biasanya kita makan bakso, itu ada persennya ya, 3% gitu. Kita bisa ngecek itu, benar nggak sih 3% cukanya? Kita bisa dengan menggunakan titrasi. Pernah saya uji, ternyata cuka yang ada di tukang bakso yang ditulis labelnya 3%, itu ternyata hanya 2,7%. Berarti ada penipuan ya, penipuan ya, namanya dagang ya. Oke, kamu sudah mengetahui indikator yang tepat kita pilih, kamu sudah mengetahui tujuan titrasi, kan? Kamu juga sudah mengenal apa perbedaan titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana menggambarkan grafik dari reaksi titrasi. Jadi kita menggambarkan grafik. Perlu kamu pahami ya, kalau kita sudah bisa menggambarkan grafik yang kita gambar nanti 3. Tapi yang Ibu jelaskan ada 1. Ibu jelaskan dulu cara menggambar grafiknya, nanti grafik yang 2 lagi Ibu nanti kasih tugas ya. Oke, langsung saja nih saya lihat untuk penggambaran, kita ambil salah satu contoh titrasi dari asam kuat dan basa kuat.
Oke, ini contoh soalnya. Bisa kamu lihat di situ, kamu baca dulu. Kamu bisa baca kan? Setelah kamu baca, kamu pahami soalnya. Kira-kira bisa dipahami? Paham soalnya saja, perhitungannya nanti Ibu jelaskan. Ngerti soalnya? Ngerti ya? Jadi pertama itu baca, pahami, nah, baru nanti Ibu jelaskan. Oke. Sekarang saya mau tanya, ini kan jarang Ibu mengajar pakai ini kan? Tapi saya mau menguji, saya mau membuktikan saja. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Ada HCl 25 ml 0,1 M dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Tentukan pH pada saat penambahan larutan NaOH sebanyak 0 ml dan seterusnya. Ada nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik yang kita cari ya, 6 titik. Oke, pas penambahan 0 mili, saya mau tanya. Dengan saya kasih PPT yang di papan tulis yang di depan, penambahan 0 mili NaOH 0,1 M, berarti yang ada 25 HCl 0,1 M, H plus A kali M, sekian. Penambahan 10 mili, nanti sekian. Kamu paham tidak? Paham nggak? Saya mau tanya, ini kan Ibu jarang menjelaskan pakai ini kan? Saya mau menjelaskannya dengan hanya PPT ini apa harus saya tulis? Hah? Tulis, ya, itu. Jadi sebenarnya tetap walaupun teknologi maju, ya untuk saya sendiri untuk kimia, tetap teknologi itu tidak sepenuhnya bisa menjawab kesulitan kita. Makanya Ibu lebih sering mengajar menggunakan tulisan. Karena di saat saya nanti menjelaskan, kamu bisa mengikuti berapa perhitungannya. Oke ya? Oke, saya jelaskan. Nah, kembali kita lihat soalnya. Oke. 25 ml HCl 0,1 M. Kita titrasi dengan NaOH. Nah, ibaratnya gini, untuk nomor A ya. Oke, saya kasih gambaran begini. Ini HCl 0,1 M sebanyak 25 ml. Biasanya kita langsung teteskan indikator ya, indicate. Kita masukkanlah di sini 3 tetes fenolphthalein PP ya, kita singkat ya, fenolphthalein PP. Coba saya tanya, kalau HCl kita teteskan fenolphthalein, kira-kira berwarna atau tidak? Tidak berwarna kan? Oke, tidak berwarna. Sekarang kita mau hitung berapa pH-nya nih. Ya. Oke. HCl asam lemah apa asam kuat? Asam kuat. Untuk asam kuat, kita langsung hitung H plusnya adalah A dikali M. A itu apa? Banyaknya H plus. H plusnya ada berapa? H plus dalam HCl ada berapa? 0, atau 10 min? Berapa pH-nya ini? Kamu udah tahu ya langsung ya? pH-nya adalah 1. Nah, itulah titik awal ya. pH HCl yang 25 ml itu 1. Kalau kita tambahkan NaOH, kira-kira berubah tidak pH-nya?
berubah. Oke, kita lanjut yang B. Jadi ini tadi penambahan 0 mili NaOH yang 0,1 M. Oke, kita lanjut ke yang B. Menambah 10 mili NaOH. Tadi sepakat ya, asam tambah basa menjadi apa? Asam tambah basa hasilnya garam dan air. Oke. Kita reaksikan HCl ditambah NaOH, hasilnya NaCl plus H2O. Kita tulislah di sini mula-mula bereaksi sisa. Kita hitung jumlah zat masing-masing. HCl kita hitung dari sini. Awalnya kan ini kan, jadi ibaratnya kalau saya gambarkan yang B begini. Yang B ini tadi tetap 25 mili HCl 0,1 M diteteskan 3 pp ya, 3 tetes. Masukkan ke sini apa? 10 mili apa? NaOH. Yang jelas terjadi reaksi. Oke, reaksinya ini mula-mula HCl-nya kamu udah bisa ngitung langsung ya. 0,1 kali 25. Karena ini mililiter satuannya apa? Oke, untuk NaOH 10 kali 0,1 1 milimol. Tentu ini tidak ada. Namanya terjadi reaksi, pereaksi berkurang, produk di kanan bertambah kan? Oke, kira-kira yang mana yang habis? Yang habis ini kan? 1. Kalau ini 1 ini berapa? Karena perbandingan 1 banding 1 kan? 1 banding 1, kalau ini 1 ini juga berkurang 1. Kanan bertambah 1 ya. Air itu pelarut, nggak usah kita tuliskan. Oke, terjadi reaksi beberapa saat, pasti ini habis. Ini sisa berapa? 1,5. Dihasilkan juga ini sama, karena awalnya tidak ada. Ini 1 milimol ya. Oke, saya mau tanya, pH dipengaruhi NaCl atau hanya dipengaruhi oleh HCl? HCl ya. pH itu dipengaruhi oleh HCl, sehingga kita hitunglah konsentrasi HCl. MHCl itu adalah N dibagi volume total. N-nya berapa? 1,5 dibagi volume totalnya berapa nak? 325 tambah 10? 35, ini berapa? 0,04. Oke, berarti di sini H plusnya sama ya. Karena HCl hanya 1 kan? Berarti H plusnya berapa nak? 0,04 atau 4 kali 10 min 2. Oke, berarti pH-nya berapa? Min lo 4 10 min 2 sama dengan 2 min lo 4. Lo 4 di situ 1 0, berapa? Berapa lo 4? Kamu berarti nggak lihat videonya. 0,6 kan? 0,6. Berarti 2 dikurang 0,6 menjadi 1,4. Oke. Jadi terjadi perubahan pH. Tadi 1 naik menjadi 1,4. Saya mau tanya, paham tidak? Paham? Paham? Oke. Coba kita lanjutkan yang C ya. Yang A sama B sudah saya jelaskan. Sekarang yang C. Yang C itu penambahan berapa? 20. Penambahan 20 mili. Ya kan? Penambahan 20 mili. Ini saya mau tanya. Kalau angka ini kita ubah jadi 20. 20 kan? Berarti ini jadi berapa?
2. Oke? Ini 2 kan? Kalau ini 2, ini berapa? 2. Ini 2, ini 2, ini 2, ini juga 2. Ini tinggal berapa? 0,5. Sehingga karena masih ada asam, masih bersifat asam. Sehingga ini menjadi berapa tadi di sini sisanya? 0,5 dibagi volumenya jadi berapa? Volumenya jadi 25 tambah 20? 45. 0,5 dibagi 40. Kita lihat hitungannya. Jadi 0,05 dibagi 45, 0,01, pH-nya menjadi 2. pH-nya jadi 2 kan? Oke, saat kita tambahkan yang bagian D, 25 ml, ya. Tadi HCl-nya 25 kan? HCl 25 ml, 0,1 molar. Kita tambahkan NaOH sama jumlahnya. Inilah yang disebut titik apa? Jika mol asam sama dengan mol basa disebut titik ekivalen. Oke, kita lihatlah di sini. Ini koreksi ya. Harusnya di sini ada jatnya. Nah, ini tadi pengetikannya agak cepat-cepat jadi tidak dituliskan. Harusnya NaCl tetap 2,5. Oke. Jika NaOH 2,5, HCl 2,5, tentu bereaksi 2,5, 2,5, sisa, saya mau tanya, betul apa salah ini? Ini ada kesalahan ya? Harusnya ini apa? 0. Oke ya? Ini harusnya 0. Jika asam kuat, basa kuat habis, pH-nya menjadi 7. Itulah yang disebut titik ekivalensi. Paham sampai sini? Paham? Lanjut ke yang bagian D. Bagian E ya. Kita tambahkan NaOH sebanyak 26. Saya mau tanya, berarti lebih banyak apa? Lebih banyak NaOH. Kalau sudah lebih banyak NaOH, logikanya nanti setelah reaksi bersifat asam, masih bersifat asam atau sudah bersifat basa? Bersifat basa. Kita lihat hitungannya. NaOH 26 mili berarti dia 2,6 milimol. Paham ya? HCl-nya tetap 2,5 milimol. Artinya sisalah NaOH. Sisa NaOH sebanyak berapa? 0,1. Walaupun dihasilkan garam, tetap sifat pH itu ditentukan oleh apa? Oleh basa yang sisa. Oke. NaOH sisa 0,1 milimol. Kita carilah konsentrasinya. 0,1 dibagi volume totalnya jadi 51 kan? 25 tambah 26. Oke, sekian. OH sekian, POH sekian, pH-nya 11,3. Kamu bisa bayangkan? Kamu suka membayang-bayang nggak? Suka membayangkan nggak? Suka berimajinasi nggak? Imajinasinya dikembangkan. Tadi kan kita kalau lihat ya, kalau kamu konsentrasi, pH-nya dari 1, oke ya, naik ke 1,4. Habis 1,4 naik ke 2. Habis 2 langsung ke 7. Habis 7, coba kamu bayangkan ya. Dia kan kalau dari awalnya beda 5, kan dari 1 ke awalnya yang A tadi apa? A 0, yang B 10. 0 ke 10 berarti 10 mili kan? Itu naik dari 1 ke 1,4. Sedikit kan? Sekarang kamu lihat dari 10 ke 20. Naik berapa? Dari 1,4 ke 2. Sedikit juga kan? 25 langsung 7. Setelah kita tambahkan 26 langsung 11. Hanya perbedaan 1 mili kan? Langsung dari 7 ke 11. Kemudian ke 30 11,9. Bisa dibayangkan kan grafiknya? Nah, saya tunjukkan di sini grafiknya.
Nih. Tapi grafiknya kurang bagus. Oke, kita lihat nih. Saat awal pH-nya 1. Saat 5 pH-nya 10 pH-nya 1,4. Saat 20 pH-nya 2. Saat 25 pH-nya langsung 7. Saat 26, ini skalanya juga nggak bagus, kurang pas. Harusnya 26 itu kan agak ke sini kan? 26 pH-nya langsung 11. Sehingga kalau kita cari titik-titik lagi supaya grafiknya lebih mulus, artinya gini. Habis 25, hitung lagi. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sehingga ini grafiknya sebenarnya nggak begini di sini. Grafiknya itu agak begini. Agak begini ke atas itu. Jadi agak halus. Nggak kayak gitu, nggak begitu grafiknya. Saya mau tanya lagi terakhir, titik ekivalensinya di mana tadi? 7. Inilah disebut titik ekivalens. Paham? Paham kan? Saya mau tanya satu lagi. Kira-kira titik ekivalens sama nggak dengan titik akhir titrasi? Sama tidak? Kalau titik ekivalen saat mol asam sama dengan mol basa. Kalau titik akhir titrasi, titik pada saat reaksi kita hentikan. Oke. Saya tuliskan di sini. Saya mau tanya, tadi titik ekivalensi pas penambahan NaOH-nya berapa? Titik ekivalensi pas penambahan NaOH-nya berapa mili? 25 mili. Penambahan 25 mili. Ini saya mau bikin trayek dari spidol kita habis ya. 8,3 sampai 10. Di 8,3 ke bawah itu berarti tidak berwarna. Di atas 10 berwarna pink ya. Pink. Pas titik akhir titrasi kan kita hentikan reaksi kan? Kita hentikan reaksi. Berarti pas pH berapa itu? Pas sudah pH berapa itu kita hentikan reaksi? pH di 7 apa lebih dari 10? Lebih dari 10. Ya. Artinya titik ekivalen tidak sama dengan titik akhir titrasi. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu untuk titrasi asam kuat basa kuat. Paham ya? Nah, sekarang kamu membentuk kelompok. Yang kamu kerjakan bukan titrasi asam kuat basa kuat, tetapi titrasi dari asam lemah dengan basa kuat. Ya, saya akan kasih nanti bagikan soalnya. Nah, logikanya gini, hanya untuk gambaran saja. Kalau misalnya kita ganti, ya, ini menjadi nanti kalian diskusikan. Coba nih. Ini yang kita titrasi HCl kan? Oke, HCl asam kuat? Ya kan? Sekarang kita mau ganti HCl itu dengan CH3COOH. CH3COOH itu asam kuat apa asam lemah? Asam lemah. Berarti tugas kamu silakan duduk berkelompok, ganti HCl menjadi CH3COOH. Bikinlah grafiknya. Grafik kedua, tadi CH3COOH ya. Jadi ada dua grafik yang kamu gambarkan. Habis CH3COOH, NH3. Gantilah ini dengan NH3. Dengan ini bukan NH3 karena NH3 itu basa kan? Berarti dengan asam apa? HCl. NH3 tambah HCl menjadi NH4Cl tanpa air. Nggak ada air kan? Nah, bikinlah grafiknya. Silakan duduk per kelompok. Ibu mau duduk santai dulu. Sepertinya sudah capek ya. Duduklah berkelompok, silakan kerjakan tugasnya. Oke? Hidrolisis penyangga. Pada saat hitungannya nanti kamu langsung tuliskan, oh terbentuk penyangga. Masih kira-kira bisa dibayangkan tidak sih ya? Kalau di
CH3COOH. Kalau misalnya CH3COH direaksikan dengan NaOH, hasilnya apa? CH3COONA ditambah H2O. Kalau misalnya CH3COH-nya 25 milimol, NaOH-nya 25 milimol, habis tidak? Habis kan? Dibentuk apa? CH3COOH. Kalau dibentuk CH3COOH, berarti ada garam kan? Oh ya, ngerjainnya kata kelompok satu saja yang dikumpulkan ya. Tapi grafiknya milimeter blok ya. Grafiknya di kertas milimeter blok. Supaya skalanya bagus. Bisa kita simpulkan bahwa konsentrasi suatu zat yang belum diketahui bisa kita tentukan dengan cara titrasi. Bahkan kalau di luar sana misalnya tertera dalam suatu label misalnya cuka konsentrasi 3%, kita bisa uji benar tidaknya konsentrasi dari cuka tersebut dengan menggunakan titrasi asam basa. Dari yang Ibu jelaskan hari ini, kira-kira apa yang bisa kamu dapat? Atau maksudnya gini, dengan mempelajari titrasi, kira-kira tadi sih sudah saya singgung seperti misalnya CH3COH ya. Kira-kira manfaat apa yang bisa kamu dapat dengan kamu mempelajari titrasi? Manfaat apa? Apa nak? Coba. Menganalisa konsentrasi yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi titrasi itu kita menggunakan konsentrasi atau titran yang sudah kita ketahui konsentrasi sama volume. Namun ketika kita titrasi yang tidak analit yang tidak diketahui konsentrasi itu bakal diketahui melalui metode titrasi. Ini saya jadi bisa mengetahui konsentrasi dari suatu zat, mau itu dari asam maupun basa. Jadi dengan mempelajari titrasi ini, saya jadi bisa tahu apa-apa yang saya sudah pelajarin seperti hidrolisis, kemudian larutan penyangga itu ternyata juga memiliki peran penting di sini dan bisa juga nanti kita pelajarin di lab. Oke, sekian pertemuan hari ini. Silakan tugas yang sudah saya berikan kerjakan di rumah. Jangan lupa bahagia. Yes.